Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum mandiri C4 SD20 akan melakukan praktikum terkait pembuatan es krim secara sederhana. Nah, pada pembuatan es krim secara sederhana ini, kami akan melibatkan materi-materi pada kimia, yakni tentang kalorimetri dan sifat koligatif penurunan titik beku. Pada kalorimetri, kita akan mengetahui terjadinya perpindahan kalor antara kedua jenis zat, dan pada penurunan titik beku, kita akan mengetahui bahwa larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada titik larut murninya. Nah, terus tujuan dari praktikum mandiri ini apa sih? Tujuan pada praktikum kali ini yaitu memahami penerapan konsep sifat koligatif larutan, khususnya penurunan titik beku dalam proses pembuatan es krim. Yang kedua yaitu mempelajari peran garam dan es dalam menurunkan suhu campuran sehingga memungkinkan pembekuan adonan es krim. Yang ketiga, mengamati perubahan wujud yang terjadi selama proses pembekuan adonan es krim dari cair menjadi padat. Yang keempat, melatih keterampilan dalam melakukan percobaan, pengamatan, dan analisis hasil secara sistematis. Yang kelima, menunjukkan hubungan antara konsep kimia dasar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada pembuatan es krim yang kita akan lakukan pada praktikum kali ini. Nah, kita udah tahu nih materi konsep kimia dasar yang akan kita gunakan dan tujuan praktikum pada pembuatan es krim kali ini. Tetapi kita belum tahu nama kita. Jadi, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan aku Nesya Kristiana Tirta dengan NIM G84012511052. Aku Najwa Hamidah dengan NIM D3401251072. Aku Izahani Kalimatus Sadia dengan NIM E4401251114. Oke, kita akan langsung masuk ke praktikum kita tentang pembuatan es krim. Check it out. Alat dan bahan praktikum yang kita butuhkan adalah ember, kaleng aluminium, sendok, piring atau gelas, susu 250 ml, garam kasar, dan es batu. Hancurkan es batu menjadi kepingan es batu untuk memudahkan proses pendinginan. Letakkan kepingan es batu ke dalam ember kecil, lalu tambahkan garam kasar dan campur garam pada es batu secara merata. Tuangkan susu 250 ml ke dalam kaleng aluminium sebagai objek larutan yang akan dipadatkan. Masukkan kaleng ke dalam ember di tengah-tengah kepingan es batu. Pastikan es batu menutupi pinggiran kaleng. Jangan lupa tambahkan garam kasar lagi di es batu. Putar kaleng terus-menerus selama 30-45 menit dengan guna larutan dalam kaleng tercampur secara merata dan pendinginan pun terjadi secara merata. Buka kaleng untuk cek bagaimana kepadatan dari larutan, apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, tutup kaleng lagi lalu lanjutkan memutar. Ketika kepadatan pada es krim sudah dirasa cukup, maka es krim pun siap disantap. Pada praktikum ini, larutan susu yang awalnya cair berubah menjadi padat lembut setelah diputar terus-menerus dalam kaleng yang dikelilingi es yang ditaburi oleh garam. Pembekuan terjadi karena penurunan titik beku, yaitu garam membuat suhu es turun jauh di bawah 0 derajat Celcius sehingga campuran dapat cepat membeku. Bukti bahwa titik beku turun tampak pada munculnya bunga es di bagian luar ember, yang menandakan suhu lingkungan sekitar wadah menjadi sangat dingin hingga uap air membeku. Lalu, pada proses ini melibatkan kalorimetri, di mana es menyerap kalor dari campuran susu sehingga suhunya menurun hingga mengeras. Kegunaan garam adalah mempercepat penurunan titik beku agar perpindahan kalor berlangsung lebih intens. Hasil akhirnya adalah es krim bertekstur halus sehingga pembekuan berlangsung lebih cepat dan merata.